hari Minggu teman-teman sekolah minggu GKPS Resort Kalimantan Timur. Perkenalkan, namaku Atta Gasya Purba dan aku akan mengajak kalian untuk melihat gerejaku. Yuk! Coba, ada sukacita hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke, kita semua hari ini bersukacita. Akan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber pengharapan kami, kerajaan-Mu adalah kekal, tidak kelihatan bagi dunia. Namun Engkau nyatakan bagi setiap orang yang papa di hadapan-Mu. Engkau adalah penghibur yang sejati dan sahabat yang setia, sehingga ketika dalam susah pun hati kami bergemar menantikan-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami yang bersekutu ini, supaya kami bersukacita sekalipun kami didera oleh banyak cobaan. Kiranya ibadah ini semakin menguatkan kami dalam berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Engkau saja pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa kami.
Amin. Adik-adik, kita mempunyai 7 hari dalam satu minggu. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Semua hari adalah harinya Tuhan. Tetapi hari ini, hari adik-adik memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita bersukacita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ingat ma manrobuhon ari mingguin, ibagasna onom ari ma horjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari papituhonin, ari parsaranan ni Jahoba nai batamu duin. Lang maloho marhorja ibagasna sadariin. Barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon hosi dalahi, barang narokon hosi daboru, age pinahanmu pe, age sinhuta nalega narohu hutamu. Ay ibagas na onom ariando ito panay bata, langit pakon tano, pakon laut, apa haganuk isini. Do ay marsaran do iya bani ari papituhon in. Halani aido ase ipasu-pasu nai bata Jahoba, ari parsarangan ni ay anjaha irobuhon. Di rumah
Adik-adik Sekolah Minggu GKPS Resort Kalimantan Timur, saya Kak Dodi mau berdoa syafaat. Kita lipat tangannya ya, tutup matanya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh saat ini ada sebagaimana kami ada. Bapa yang baik, kami juga bersyukur kalau saat ini kami boleh mengadakan pertukaran mimbar. Bapa di dalam surga, biarlah kasih-Mu itu terus menyertai setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat adik-adik kami semua Tuhan, anak sekolah minggu yang ada di GKPS Kalimantan Timur. Tuhan, kami berdoa buat mereka semua Tuhan. Biarlah Engkau terus jaga dan pelihara mereka Tuhan. Engkau sertai mereka Bapa di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh sedang menghadapi pandemi 19, Bapa di dalam surga, ajar adik-adik kami semua Tuhan untuk mereka terus boleh bersyukur Bapa, walaupun situasi kondisi saat ini mereka terus belajar di rumah. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang ajar mereka, Engkau yang didik mereka Bapa, untuk mereka boleh bersyukur, untuk mereka boleh bersuka cita sekalipun mereka harus belajar di rumah, sekalipun mereka situasi kondisi mereka Tuhan terbatas. Tapi kami percaya Tuhan, sukacita yang dari Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan adik-adik sekolah minggu kami semua yang ada di Kalimantan Timur. Begitu juga Tuhan dengan guru-guru sekolah minggu dan pengurus. Bapa, biarlah hikmat dari Tuhan turun atas setiap guru-guru dan pengurus Bapa. Biarlah Bapa Engkau sertai mereka di dalam pelayanan mereka, di pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, Engkau pimpin mereka Bapa. Biarlah mereka terus Tuhan boleh menjadi contoh, boleh menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu Bapa. Sehingga lewat kehidupan kakak-kakak dan pengurus Tuhan, mereka boleh melihat bahwa sukacita yang dari Tuhan Yesus itu melimpah di dalam kehidupan guru-guru sekolah minggu yang ada di Kalimantan Timur. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Syamas, Situa, PHMJ. Tuhan juga berkati mereka, Tuhan terus pelihara kehidupan mereka, pelayanan mereka, walaupun dalam situasi kondisi seperti ini, tapi semua itu Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu itu terus melingkupi mereka semua Tuhan. Biarlah di dalam situasi kondisi seperti ini mereka juga tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya untuk Ketua Resort Kalimantan Timur, Abang Johannes Sitopo. Tuhan, Engkau berikan dia hikmat, Engkau berikan dia kepandaian yang datangnya dari Engkau Tuhan, untuk mereka boleh memimpin Tuhan di dalam sekolah minggu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu terus menyertai abang ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah abang ini. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu Resort Cengkareng. Tuhan Yesus, Engkau melihat keadaan mereka saat ini. Ada teman-teman kami dan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang sangat baik, teramat baik bagi kami. Engkau sanggup Tuhan untuk memulihkan keadaan guru-guru dan adik-adik sekolah minggu kami yang saat ini terkena COVID.
Kami percaya Tuhan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan turun atas adik-adik dan teman-teman kami guru-guru sekolah minggu GKPS Cengkareng. Bapa, kami akan melihat Tuhan, mukjizat-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah adik-adik kami dan guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka boleh pulih Tuhan, boleh sehat seperti sedia kala Bapa, sehingga mereka boleh terus bersyukur dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu kami, semua yang ada di Resort Cengkareng. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, kami percaya Indonesia ada di hati-Mu Bapa. Indonesia di dalam rancangan-Mu. Indonesia ada di dalam kendali-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahkan terlalu percaya keadaan yang saat ini Tuhan, yang kami alami Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, bahkan di bangsa-bangsa, itu pasti akan selesai. Karena Tuhan sendiri Tuhan yang Engkau yang akan menyelesaikannya. Dan kami akan melihat Tuhan, COVID tidak ada lagi di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Karena kami percaya kasih Tuhan yang begitu besar, kebesaran Tuhan Engkau nyatakan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa khususnya buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan Yesus, biarlah roh hikmat, takut akan Tuhan Engkau terus pelihara di dalam kehidupan Bapak Presiden kami Bapak, sehingga beliau boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya Bapak, setiap keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kami, Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil itu tepat Tuhan, seturut seperti apa yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah nyatakan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setiap hari adalah harinya Tuhan. Ketika adik-adik belajar online di rumah, itu merupakan pekerjaan adik-adik untuk Tuhan. Oleh karena itu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sambil bernyanyi dengan lagu Mana-mana Tuhan Panggil. GKPS Resort Kalimantan Timur, GKPS Jemaat Samarinda, GKPS Jemaat Balikpapan, GKPS Jemaat Markuria Modang, dan GKPS Jemaat Pos PI Grogol. Salam kenal, nama Kakak Kak Happy Boru Sitio dari GKPS Jemaat Ancol Resort Cempaka Putih. Kak Happy sangat merasa senang karena boleh melayani adik-adik sekolah minggu Resort Kalimantan Timur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami isi hati Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudahkah adik-adik menyiapkan Alkitab adik-adik? Jika belum, Kak Happy beri waktu adik-adik untuk mengambil Alkitab ya. Oke, sekarang mari kita buka dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sekali lagi ya, 2 Tesalonika 3 ayat ke-10 hingga ke-11. Oke. Sudah dapat adik-adik? Ya, jika sudah, Kak Happy akan membacakan ayatnya untuk adik-adik dan adik-adik boleh mengikuti untuk membacanya dari rumah ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik, Kitab Tesalonika adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika yang pada saat itu sedang bingung, galau, dan gelisah hidupnya tentang banyaknya ajaran-ajaran tentang hari Tuhan. Nah adik-adik, hari Tuhan yang dimaksud dalam firman ini adalah hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di dunia ini. Nah, sekarang Kak Happy mau ajak adik-adik untuk berpikir dan membayangkan kira-kira apa ya yang menyebabkan para jemaat di Tesalonika merasa bingung dan galau hatinya. Ya, mereka bingung dan galau karena ada ajaran yang mengatakan bahwa hari Tuhan akan segera datang. Jadi, para jemaat tidak perlu lagi melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Mereka tidak perlu bekerja. Akibatnya, jemaat-jemaat di Tesalonika menjadi kacau hidupnya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-11 mengatakan bahwa hidup mereka menjadi tidak tertib. Mereka tidak mau bekerja dan selalu sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah adik-adik, bagaimana ya kalau kita menemukan orang-orang seperti jemaat-jemaat di Tesalonika? Mari kita lihat dan kita saksikan drama singkat berikut ini. Oi kak, udah jam 6 lewat nih, malah main HP aja lagi. Bukannya doa sama baca Alkitab dulu. Santai lah. Loh, Clara? Kok belum siap-siap? Ini lagi. Lihat ini udah jam berapa? Masih santai aja main handphone. Santai masih jam 6 lewat. Gimana sih Clara? Tahu nih kak, dari tadi aku udah ingetin, tapi masih aja main HP. Jubul. Udah lah, Kak, biarin aja. Yang penting kita udah ingetin. Oke, Kak.
ngantuk banget. Teman-teman, kita itu kan dikasih waktu ya. Kan kita buat senang-senang ya Kak? Ngapain coba? Aduh, masih hidup itu kita harus nikmatin. Udah ya. Betul nggak teman-teman? Kita harus senang-senang selagi masih diberi waktu. Ya ampun Kak, masih di sini aja. Lihat tuh jam berapa? Nggak takut telat apa? Saya kan masih punya waktu. Lalap kok. Ayo Lara, biarin aja lah, suka-suka dia. Pas Arya di mana? Kok nggak ada? Tahu tuh Cika, tadi kita udah nyamperin, dia malah nyantai-nyantai, masih main handphone, masih leha-leha, ya nggak lah? Iya tuh, ya udahlah, kita pentingin aja sekarang kreativitas kita. Oh, jadi dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Iya, betul. Dia tuh tidak bijaksana. Gitu ya. Jangan dicontoh ya adik-adik. Hei Zara, ya ampun, sudah dari pagi sampai sore, kamu masih tidur-tiduran. Sedangkan kami sudah selesai loh mengerjakan kreativitas. Ya benar, kok kamu dibangunin sih? Makanya Kak, besok-besok pergunakan waktu dengan baik. Jangan buat sia-siain aja waktunya. Wah, mau pakai dong itu. Emang enak? Udah, yuk lah kita makan. Yuk. Ya, bagaimana adik-adik? Seru tidak dramanya? Ya, drama tadi diperankan oleh kakak-kakak sekolah minggu dari GKPS Ancol. Nah, kalau adik-adik perhatikan, dalam drama singkat tadi, Kak Salia menjadi orang yang hidupnya tidak tertib karena tidak mau bekerja dan lebih memilih untuk sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Sama persis seperti kehidupan para jemaat di Tesalonika. Nah, adik-adik tahukah adik-adik dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa orang-orang seperti ini, orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja dan lebih sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, dilarang makan adik-adik. Nah, bayangkan adik-adik, ternyata berat ya jika kita tidak mau bekerja dan sibuk untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mungkin adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Kalimantan Timur bertanya-tanya, Kak Happy, kenapa sih Kak Happy kita harus bekerja? Kan sudah ada papa dan mama yang bekerja. Nah adik-adik, coba Kak Happy akan memberitahu alasan mengapa kita bekerja. Yang pertama, dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Jadi, kalau Tuhan atau Allah kita bekerja, berarti sudah seharusnya kita bekerja. Yang kedua, dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita, Tuhan ciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk ya adik-adik. Yang ketiga, dalam Yohanes 6 ayat 27 dikatakan bahwa kita bekerja bukan hanya untuk makanan duniawi saja, melainkan untuk kehidupan kita kekal nantinya setelah di dunia ini. Jadi, begitulah adik-adik 3 ayat yang menjelaskan bahwa mengapa kita harus bekerja. Jadi, bekerja dalam hal ini adalah melakukan pekerjaan yang baik. Adik-adik, sekarang kita sudah mengetahui bahwa bekerja yang dimaksud adalah melakukan pekerjaan yang baik. Dan kita sudah tahu alasan kita harus bekerja. Nah, sekarang saat kita bekerja, apa sih Kak yang harus kita lakukan dan bagaimanakah sikap kita? Nah, sikap yang harus kita lakukan dalam melakukan pekerjaan yang baik adalah melakukannya sungguh-sungguh seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam Kolose 3 ayat 23. Pak Happy akan membacakan untuk adik-adik ya. Kolose 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, begitu adik-adik. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan baik, perbuatlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik. Apa pekerjaan yang adik-adik dapat lakukan sebagai kawan sekerja Allah? Nah, sebelum adik-adik menjawab, mari kita lihat dan kita saksikan jawaban dari adik-adik sekolah minggu GKPS Ancol. Shalom teman-teman, kembali lagi sama aku, Atta Gracia Purba Tambah. Pekerjaan yang baik yang kulakukan sebagai teman sekerja Allah adalah merapikan tempat tidur, menyapu lantai, dan juga belajar dengan sungguh-sungguh. Itu semua kulakukan untuk menyenangkan hati orang tuaku dan juga menyenangkan hati Tuhan. Itu pekerjaan baik yang kulakukan. Kalau teman-teman bagaimana? Nah, tadi adalah jawaban dari teman kita dari GKPS Ancol. Nah, sekarang Kak Happy berharap adik-adik juga mempunyai jawaban apa pekerjaan yang adik-adik bisa lakukan sebagai kawan sekerja Allah dan juga bagaimana sikap adik-adik dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nanti adik-adik bisa ditulis dan adik-adik bisa lakukan dalam aktivitas selanjutnya. Shalom adik-adik Sekolah Minggu GKPS Resort Kalimantan Timur. Perkenalkan, nama kakak Naomi Boru Damani, kakak dari GKPS Ancol. Adik-adik sekalian, pagi hari ini kita masuk ke dalam ayat hafalan. Mari kita ambil semua Alkitab kita pegang Alkitab kita di tangan kita buka kitab Amsal 6 ayat 6. Sudah semuanya membuka Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekarang kita tutup Alkitab kita ulangi sekali lagi, kita baca bersama-sama. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Shalom adik-adik Sekolah Minggu Resort Kalimantan Timur. Saatnya Kak Evi akan membawakan sesi kreativitas. Adik-adik, kreativitas kita hari ini berhubungan dengan tema kita melakukan pekerjaan yang baik. Adapun bahan-bahannya, 1 lembar kertas HVS, kertas origami, double tip, spidol, gunting, pulpen, dan kalau adik-adik punya foto di rumah, boleh disiapkan fotonya ya. Untuk yang pertama, kita ambil kertas HVS kita, lalu kertas origami boleh dibentuk menjadi hati ataupun persegi. Contohnya seperti ini. Ya, adik-adik, kita tinggal menempelkan foto kita. Jadilah seperti ini dan kita tuliskan apa saja sih pekerjaan yang baik yang boleh kita lakukan di rumah, seperti merapikan mainan setelah kita bermain, merapikan tempat tidur setelah kita bangun dari tidur, menyiram tanaman, mencuci piring, ataupun kegiatan yang lainnya. Jika adik-adik tidak mempunyai foto, boleh juga ditulis namanya seperti ini, ya. Mudah kan adik-adik? Setelah adik-adik membuat kreativitas, boleh dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu dan kita akan menayangkan hasil kreativitas adik-adik. Dah.
Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kak Happy berharap firman yang boleh kita dengar bisa tertanam dalam hati kita dan kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkan kami dan ingatkan kami untuk selalu bekerja, melakukan pekerjaan yang baik sebagai kawan sekerja Allah, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba waktunya adik-adik tunggu adalah mengumpulkan persembahan. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Ayo disiapkan dulu persembahannya, dilipat yang baik. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kakak tunggu ya. Oke, sudah. Ketika sudah dilipat, angkat kedua persembahannya. Dan sama-sama katakan Bubere Doon Bani Harajawan Hinebata. 1, 2, 3 ya. Bubere Doon Bani Harajawan Hinebata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman dan juga kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan hari ini adalah Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini Adalah jahat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk adik-adik sekolah minggu Seresot Kalimantan Timur, Abang mewakili guru-guru sekolah minggu dari GKPS Ancol, Resort Cempaka Putih, mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.